Halo teman-teman, Assalamualaikum, selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video ini, aku akan bercerita sejarah tentang suatu daerah di Jawa Tengah, yaitu Dieng. Dataran tinggi Dieng atau Plato Dieng adalah sebuah wilayah di pusat Jawa Tengah yang memiliki ciri geologi, sejarah, dan pertanian yang dinilai memiliki ciri khas. Secara administrasi, Dataran Dieng berada dalam wilayah Kecamatan Batur dan sebagian Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, dan bagian selatan dari Desa Pranten, Kabupaten Batang. Dengan inti kawasan wisata berada pada wilayah Desa Dieng Kulon di Banjarnegara atau Dieng Wetan di Wonosobo. Meskipun cukup terpencil, dataran tinggi Dieng telah lama menjadi kawasan pemukiman orang Jawa pada saat itu. Sejumlah bangunan peninggalan abad ke-8 masih dapat ditemukan, baik dalam keadaan masih berdiri ataupun telah menjadi reruntuhan. Bangunan-bangunan ini berasal dari masa kekuasaan Kerajaan Kalingga di Jepara sebelum Kerajaan Medang. Pertanian di Dieng menjadi sumber mata pencaharian untuk penduduk. Nama Dieng berasal dari turunan kata bahasa Proto-Melayu Polinesia, yaitu di yang berarti tempat dan hyang yang bermakna leluhur. Dengan demikian, di hyang berarti pegunungan, tempat para leluhur, atau persemayaman para dewa. Sebuah prasasti mengungkapkan bahwa di dataran tinggi Dieng, orang Jawa kuno telah mendiami wilayah tersebut dan digunakan untuk beribadah. Disebutkan dalam prasasti Gunung Wule tahun 861 Masehi, seseorang diperintahkan memelihara bangunan suci di daerah yang bernama Dihyang. Kawasan dataran tinggi Dieng telah lama dikenal sebagai pusat temuan arkeologi dengan ditemukannya sejumlah candi dan sisa-sisa bangunan kuno non-pemujaan seperti pertirtaan dan lubang drainase serta arca. Catatan Hindia Belanda menyebutkan ada 117 candi atau bangunan purbakala di dataran tinggi Dieng, tetapi sekarang tinggal 9 yang masih berdiri. Candi-candi di Dieng diberi nama sesuai dengan nama tokoh pewayangan Mahabharata dan berdasarkan perkiraan arkeolog, bangunan-bangunan kuno di Dieng dibangun di masa berkuasanya Kerajaan Kalingga, yaitu pada abad ke-7 dan ke-8. Ini menjadikan percandian Dieng sebagai bangunan tertua di Jawa yang masih berdiri. Candi-candi ini bercorak keagamaan Hindu dan tampaknya dibangun untuk pemujaan kepada Siwa dan Hyang atau leluhur yang didewakan setelah meninggal. Dalam konsep Hinduisme, kuil atau candi adalah miniatur gunung suci kosmis. Bangunan candi di Dieng berada dalam kelompok-kelompok. Namun, hampir semuanya berada dalam kawasan Lembah Dieng di sekitar pusat Desa Dieng Kulon. Kelompok Arjuna adalah yang terbesar dan kondisinya paling baik. Meskipun banyak arca yang telah dicuri maupun rusak, sekarang menjadi objek wisata yang dikelola untuk kepentingan pendapatan daerah atau instansi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Candi Arjuna, Candi Semar, Candi Sembadra, Candi Srikandi, dan Candi Puntadewa. Agak terpisah ke barat, terdapat Candi Setyaki yang sudah dipugar sebagian. Kelompok Gatot Kaca berada di tepi jalan penghubung utama ke arah Candi Bima. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Candi Gatot Kaca, Candi Nakula, Candi Sadewa, dan Candi Garing. Kelompok Darawati berada di Dusun Kerajaan, Desa Dieng Kulon, di dekat salah satu jalur pendakian menuju Gunung Perahu. Hanya satu candi yang masih berdiri, yaitu
Candi Darawati. Candi-candi lainnya seperti Candi Abhyasa, Candi Pandu, dan Candi Margasari sudah menjadi reruntuhan. Candi Bima adalah candi tunggal berada di sisi selatan kompleks Arjuna maupun Gatotkaca. Candi Parikesit diperkirakan terletak di kaki Gunung Sipandu. Hanya diketahui dari catatan arkeologi Hindia Belanda, demikian pula Candi Prahu. Penduduk beberapa dusun di Dieng juga diketahui memiliki kekhasan fenotipe, yaitu dengan rambut yang gimbal. Diduga sifat rambut ini diturunkan secara genetik. Setiap tahun diadakan upacara pemotongan rambut gimbal untuk warga dengan ciri fisik demikian. Upacara ini sekarang menjadi salah satu objek wisata budaya yang terdapat di Dieng. Pada dasarnya, dataran tinggi Dieng adalah kaldera yang dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitarnya. Antara lain, Gunung Prahu dengan ketinggian 2.565 meter di sebelah timur Laut Kaldera, Bukit Sikunir dengan ketinggian 2.363 meter, Gunung Pakuwaja dengan ketinggian 2.585 meter, Gunung Bismo 2.365 meter di sebelah selatan kaldera. Di sini juga ada beberapa peninggalan budaya dan gejala alam yang telah dijadikan sebagai objek wisata dan dikelola bersama oleh 2 kabupaten, yaitu Banjarnegara dan Wonosobo, serta Perhutani. Beberapa objek wisata di Dieng, yang pertama, telaga, yaitu Telaga Warna, Telaga Pengilon, dan Telaga Merdada. Ada juga kawah, yaitu Kawah Sikidang, Kawah Sileri, Kawah Sinila, dan Kawah Candra di Muka. Lalu, ada juga gua, yaitu Gua Semar, Gua Jaran, dan Gua Sumur. Selain itu, ada juga Museum Dieng Kailasa yang menyimpan artefak dan memberikan informasi tentang alam, masyarakat Dieng, serta warisan arkeologi dari Dieng. Bahasa yang dipakai masyarakat Dieng sebagian besar adalah bahasa Jawa Banyumasan. Hal ini dikarenakan letak geografis Dieng berada di bagian timur Pegunungan Serayu Utara. Ciri khas dari dialek Banyumasan adalah logat A ngapak yang dituturkan oleh masyarakat eks-Geresidenan Banyumas. Oke teman-teman, cukup sekian cerita yang dapat aku sampaikan. Semoga cerita ini menjadi informasi yang bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!